Saya jadi nggak sabar ya pengen masuk asrama. Boleh dicoba teman-teman saya merasakan asrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang ada dimanapun kalian berada, baik masih yang ada di rumah atau yang udah ada di sekitaran kampus. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu di podcast Salam Al-Huria yang bernama Saba, yang kepanjangannya adalah Sapa Maba 24/7, yang artinya selalu ada untuk Salam Al-Huria teman-teman. Dan ya harapannya teman-teman dapat menikmati jalannya podcast ini, dapat menikmati materi-materi yang akan kita bahas terkait SR teman-teman, atau asrama PPKU. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, kenalin, nama saya Hendriansa atau bisa dipanggil Hendri ya teman-teman. Mahasiswa IPB juga angkatan 57. Dan tentunya saya tidak sendiri di podcast ini teman-teman. Saya akan ditemani oleh seorang yang sangat keren, yang menjadi idola para SR nih mungkin ya, Komandan SR, dan dia adalah Kak Rivaldi Ali. Halo, selamat sore Kak. Gimana semuanya Kak? Alhamdulillah. Oke, ini saya panggilnya Kak Rivaldi, Kak Ali ya? Ali aja Kak boleh. Ali, Kak Ali. Kak Ali. Oke, boleh mungkin Kak Ali perkenalan diri lagi biar lebih kenal juga sama teman-teman nih. Oh iya, boleh nih. Terima kasih ya kesempatannya. Ya, dipanggilnya Sobat Salam. Sobat Salam. Wah, keren, luar biasa. Oke nih, terima kasih nih kesempatannya Sobat Salam ya, dan juga tentunya nanti teman-teman mahasiswa 59 ya. Oke, perkenalkan ya. Nama saya Rivaldi Rahmat Ali Harahap. Saya dari Departemen Teknik Industri Pertanian angkatan 55. Nah, di sini saya dari senior residen 58. Oke, jadi udah kenal nih Kak Ali ya, bisa dilihat wajahnya teman-teman ya. Nah, jadi di podcast ini kita akan membahas seputar mengenai asrama PPKU. Tapi sebelum itu nih, di asrama PPKU ada namanya SR ya Kak? Ya, Betul SR. sekali. Nah, mungkin sebelum kita bahas asramanya, kita bahas SR-nya dulu nih. Nah, sebenarnya SR itu apa sih Kak? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman gitu, SR itu apa gitu? Oke, baik. SR itu merupakan singkatan ya dari senior resident ya tentunya. Jadi SR itu merupakan pembina ya, kemudian bisa merupakan sebagai kakak, orang tua, bahkan bisa jadi sahabat nih gitu untuk adik-adik dan juga teman-teman mahasiswa baru tentunya gitu ya. Hadirnya SR di sini itu bisa memberikan jembatan nih untuk mahasiswa baru dalam menghadapi kehidupan kampus di tingkat pertama. Wah, keren banget ya. Berarti SR itu dibutuhin itu loh Kak. Jadi SR bisa jadi sahabat tadi, bisa jadi teman, bisa jadi keluarga juga. Jadi mantap banget lah, keren banget lah SR ini. Intinya sama nih kayak nama podcast kita hari Kak. Jadi Saba 24/7. 24/7 kan artinya selalu ada. Jadi SR selalu ada untuk mahasiswa itu. Masya Allah ya. Jadi mantap banget lah. Oke, terus itu kan tadi dari sisi SR-nya. Nah, sebenarnya kita kan bahasan awal terkait asrama PPKU. Nah, asrama PPKU itu apa sih Kak sebenarnya? Asrama PPKU. Jadi namanya asrama itu kan rumah ya, rumah tempat berkumpul, apalagi dalam hal ini tuh asrama PKU, asrama program kompetensi umum gitu ya, dimana asrama ini merupakan asrama untuk mahasiswa baru di tingkat pertama dalam menjalankan kehidupan kampus gitu ya. Jadi di asrama PKU ini sendiri sekarang itu sudah dihuni lagi nih sama mahasiswa nanti 59. Nah, insya Allah di tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 itu nanti teman-teman 59 itu sudah mulai masuk ke asrama gitu ya. Nah, nanti di asrama sendiri itu akan ada program pembinaan gitu, di mana program pembinaan ini namanya adalah Program Pembinaan Akademik dan Multibudaya ataupun PPAMB. Nanti bakal banyak sih program-programnya apa saja yang akan dilaksanakan di asrama. Wah, keren banget ya. Buat saya jadi nggak sabar ya pengen masuk asrama. Padahal udah mau tingkat 3 ya. Boleh dicoba teman-teman SR gak merasakan asrama. Mungkin karena angkatan kami tidak merasakan asrama offline ya Kak. Jadi ya kurang kerasa lah gitu buat kami. Oke, selanjutnya mungkin Kak, itu kan dari kita tadi udah tahu nih senior resident itu apa, terus asrama PKU itu apa itu. Nah, terkait ini kan tadi kata Kak Ali tanggal 1 udah mau siap dihuni sama mahasiswa baru. Betul. Nah, kalau dari SR-nya nih, seberapa siap sih Kak SR-nya untuk menyambut kedatangan para mahasiswa baru ini? Udah sangat siap dong gitu ya. Kenapa siap gitu ya? Karena selama 2 tahun ini ya, Henry, selama 2 tahun ini asrama itu kan kosong. Dalam artian kosong, tidak dihuni oleh insan asrama. Nah, insan asrama kan adalah mahasiswa baru gitu ya. Nah, sudah 2 tahun ini yaitu di angkatan
57 dan juga 58 itu mereka tidak mengisi asrama gitu ya. Jadi selama ini asrama itu hanya diisi oleh SR dan juga petugas-petugas di asrama gitu ya. Nah, karena saking lamanya sudah 2 tahun nih, rasa kerinduan dari SR itu udah sangat terjadi gitu ya. Kita udah kangen banget bagaimana dengan karakteristik dari insan asrama, bagaimana dengan perilaku mereka, sikap mereka, bahkan yang kita nanti adalah karya mereka di asrama gitu. Itu yang kita tunggu-tunggu banget. Tentu udah sangat rindu lah kita dengan adik-adik insan asrama gitu. Ya, apalagi kan seperti yang kita ketahui mahasiswa IPB itu kan heterogen banget kan. Betul. Berbagai daerah di Indonesia, pasti seru banget di asrama itu kan tadi ada programnya yang budaya-budaya itu kan ya. Iya, pasti keren banget sih ya. Nah itu kan tadi terkait kesiapan dan alhamdulillah SR-nya udah siap banget nih kayaknya. Siap banget. Nah boleh dong Kak di-spill tuh persiapan apa aja sih yang udah dilakukan oleh SR untuk menyambut mahasiswa baru ini? Persiapan ya tentunya ya, karena nanti di tanggal 1 di awal Agustus ya kita akan ada registrasi nih untuk mahasiswa angkatan 59. Tentunya kita sudah menyiapkan gitu bagaimana nanti alur-alur untuk mereka bisa registrasi. Nanti insya Allah mereka akan terpusat nih untuk pengambilan registrasi asrama itu ada di gedung GWW gitu ya. Nanti di gedung GWW mahasiswa 59 ini sudah disambut nih sama kakak-kakak SR gitu. Kemudian nanti pada saat mobilisasi mereka ke asrama juga, nah itu mereka didampingi dan tentunya sampai ke asrama hingga nanti dalam 1 tahun mereka merasakan kehidupan kampus, mereka tetap didampingi nih untuk oleh kakak-kakak SR-nya gitu ya. Tentunya kita juga melakukan persiapan-persiapan ya dalam menyambut mahasiswa 59 gitu ya. Kita nanti ada namanya kegiatan BNF. Apalagi itu BNF. Nah, BNF ini ada kepanjangannya. Ya, apalagi itu? Be New Family. Wah, keren banget ya. Nah, nanti di sini bakal dijelasin nih tentang asrama itu seperti apa, siapa aja orang-orang yang terlibat di asrama, dan bagaimana sih sebenarnya aturan gitu ya. Aturan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu ya. Nah, tentunya ini untuk kebaikan insan asrama gitu ya dalam melaksanakan kehidupan di asrama kelak. Jadi tadi dimulai dari registrasi dulu ya Kak, sampai pembinaan sampai 1 tahun penuh gitu ya. Iya, jadi betul. sekitar 2 semester lah ya. Iya, Jadi semester 1 sampai semester 2 gitu. Wah, keren banget ternyata. Nah, mungkin berarti nanti akan ada registrasinya itu online atau offline nih Kak? Secara offline. Oh, secara offline. Oke. Secara offline. Nah, jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa baru bisa nih dipantau mungkin asrama PPKU ada IG-nya atau apa gitu untuk mereka dapat infonya? Oh jelas tentu ada IG-nya ya. Coba nanti teman-teman bisa cek di Instagram, cari aja asrama PPKU IPB dan juga jangan lupa ya satu lagi senior residen IPB. Satu lagi. Apa tuh? Ini kali. Oh boleh. Kali Rahmat Ali Arha boleh sangat bisa boleh banget di sini ya. Nanti bisa dicek di bawah ini ya teman-teman. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jangan lupa dipantau terus perkembangan informasinya ya teman-teman. Iya. Oke. Dan ini ya Kak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa mungkin tahun ini offline baru ya di IPB. Maksudnya setelah 2 tahun adanya pandemi itu. Iya benar, sudah mulai dilaksanakan lagi ya. Dari tahun 2020 sampai 2021 mungkin ada sedikit adaptasi yang dilakukan oleh asrama atau SR gitu ya. Jadi mungkin bisa diceritakan Kak atau diberikan gambaran apa sih perbedaannya asrama PPKU sebelum offline sama asrama PKU yang akan dimulai nanti Kak di tanggal 1 nanti. Oke. Tentunya namanya offline itu kan sama-sama dihuni ya gitu. Jadi ada penghuninya gitu di asrama gitu ya. Cuman kalau di zaman saya waktu saya sebagai maba di angkatan 55 ya, teman-teman, itu teman-teman 55 semuanya itu tinggal di asrama. Jadi full 100% itu kita tinggal di asrama gitu. Jadi beda sama kondisi yang nantinya teman-teman 59 hadapi di mana mereka hanya 50% saja nih yang tinggal di asrama gitu ya. Nah, ini tentunya dipengaruhi oleh masa peralihan dari pandemi hingga sekarang ya. Mudah-mudahan nanti sampai ke depannya kita bisa merasakan kegiatan secara normal kembali nih gitu ya. Kemudian juga dengan jumlah mahasiswa 59 ternyata drastis meningkat. Betul sekali. Gitu. Kalau waktu di angkatan 55 angkatan saya itu kita lebih kurang 3.600 mahasiswa nih gitu ya. Jadi itu memadai sesuai dengan jumlah kapasitas asrama sendiri gitu. Nah, sedangkan kondisi sekarang itu jumlah mahasiswa itu melebihi dari kapasitas gitu. Kalaupun misalnya 100%
mahasiswa ini tinggal di asrama itu tidak akan mencukupi gitu ya. Nah, jadi dari tadi faktor masa peralihan ya dari masa pandemi ke sekarang ini dan juga dengan jumlah mahasiswa yang meningkat, nah sehingga diambillah suatu keputusan gitu 50% saja yang tinggal di asrama gitu. Namun tetap saja ya untuk pembinaan kepada mahasiswa 59 itu adalah overall gitu. Jadi menyeluruh gitu ya. Jadi bukan hanya yang tinggal di asrama aja gitu. Nah, jadi kita nanti akan mengadakan program secara hybrid gitu ya. Ada yang offline tentunya di asrama, yang tidak tinggal di asrama dilakukan secara online. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Teman-teman yang tinggal di lingkungan kampus itu bisa nanti datang ke asrama gitu. Bisa mengikuti kegiatannya. Namun perbedaannya hanya tidak tinggal di asrama. Itu saja. Oke, berarti itu sedikit perbedaan antara sebelum pandemi sama yang setelah pandemi ini. Betul. Oke. Dan itu kan tadi terkait bahwasanya kapasitasnya itu melebihi ya kan. Itu berarti 50% offline, 50% online. Nah, itu kan nanti apakah ada sistem rolling gitu Kak? Maksudnya cuma satu semester yang 50% ini offline, nanti di semester 2-nya nanti yang online ini offline dan yang offline ini bisa online gitu Kak? Atau yang offline tetap offline terus sama 2 semester? Nah, kalau untuk sampai saat ini ya kita merencanakan ya yang mereka sudah dibagi nih, sudah dibagi kamarnya, gedungnya dan tentunya tempat tinggalnya gitu ya. Nah, mereka akan memenuhi itu selama 1 tahun gitu ya. Jadi ini sudah direncanakan untuk 1 tahun ke depan gitu. Tapi kita tidak bisa melihat nanti kemungkinan seperti apa ya. Apakah nanti akan ada kebijakan baru atau bagaimananya? Nanti menyesuaikan saja gitu tentunya. Berarti yang 50% ini kriterianya gimana Kak untuk menghuni asrama gitu? Apakah ada kriteria khusus sehingga disediakan tempat untuk di asrama itu Kak? Oke. Jadi mungkin sebelumnya pernah disampaikan ya di waktu itu sempat ada juga nih podcast ya barangkali. Podcast itu pernah dilakukan juga oleh Ditmawa. Kalau nggak salah nama kegiatannya Besti ya. Kalau nggak salah namanya Besti ya. Saya lupa di Besti keberapa ya. Kalau nggak salah saya ingat itu di Besti ke-24 tuh ya. Dari Ditmawa dengan asrama itu ya. Dalam hal ini pihak asrama itu diwakili oleh asisten direktur asrama mahasiswa waktu itu ya. Nah, untuk kriteria sendiri yang tinggal di asrama itu ya, itu adalah mahasiswa yang menerima beasiswa KIP atau bidik misi gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ada mahasiswa afirmasi, ada mahasiswa BUD gitu, dan ada juga mahasiswa non KIP nih. Ada mahasiswa non KIP yang masuk kriteria seleksi gitu ya. Dan emang kriteria-kriteria ini sudah diatur sedemikian rupa nih oleh asrama gitu ya. Dan emang kita mengambil sampel juga nih ya, mengambil contoh misalnya dia kurang mampu gitu, tapi tidak mendapatkan beasiswa KIP. Nah, itu diprioritaskan di situ. Waktu itu sudah selesai sih untuk proses seleksi dan lain sebagainya seperti itu. Oke, berarti udah ada kriteria dengan khususan tadi untuk yang prioritasnya itu masih penerima KIP gitu ya Kak? Betul. Oke, nah itu berarti terkait asrama pas sebelum pandemi dan pasca pandemi ini. Nah, itu kan di IPB juga kan ada banyak banget asrama ya kan? Betul. Jadi apa sih yang membedakan asrama PKU dengan asrama-asrama lain yang ada di IPB gitu? Mungkin dari sisi fasilitas atau apanya gitu Kak? Kalau pembedaannya kan di IPB itu banyak ya asrama ya. Ada asrama PPKU ya, kalau dulu namanya asrama PPKU gitu ya. Itu khusus untuk mahasiswa baru gitu, mahasiswa baru tingkat pertama. Kemudian ada asrama-asrama yang lain, mungkin contohnya ada asrama kepemimpinan gitu ya. Kemudian ada APD gitu ya, APD ataupun asrama putri dermaga yang sekarang menjadi asrama kepemimpinan khusus putri gitu ya. Nah, yang pembedanya di sini adalah yang menghuninya gitu ya, yang menghuninya. Jadi kalau asrama PPKU ini khusus dan wajib untuk mahasiswa baru itu tingkat pertama gitu. Nah, kalau untuk asrama yang lain kan itu dibuka untuk mahasiswa tingkat lanjut. Tingkat lanjut di sini maksudnya adalah tingkat 1 ke atas. Gitu. Itu sebenarnya pembedanya. Kalau dari segi fasilitas apa ya? Memang ada perbedaan gitu ya tentunya ya. Nah, kalau untuk asrama PPKU kan memang gedungnya banyak gitu ya. Gedungnya banyak dan juga kemudian itu dilengkapi oleh fasilitas. Kalau di asrama ya, yang saya rasakan sampai saat ini itu kita mendapatkan fasilitas kamar, kemudian ada wifi gratis, air, listrik, kemudian kita diberikan fasilitas olahraga ya, ada lapangan badminton, ada lapangan basket, volley, bahkan ada juga lapangan futsal gitu. Udah banget itu. Nah gitu, jadi itu emang dari segi fasilitas juga membedakan. Oke, jadi ya intinya asrama PPKU itu nggak kalah dari asrama-asrama yang lain gitu kan? Jelas. Dan justru asrama PPKU ini
asrama yang pertama kali dihuni itu sebelum asrama-asrama yang lain gitu kan. Betul, Nah, betul. Ini pintu awal dan secara fasilitas pun nggak kalah dari asrama-asrama yang lain, bahkan Iya. bisa lebih gitu kan. Ada fasilitas olahraga tadi, Iya. ada banyak juga, ada wifi gratis wifi juga, bisa menghemat biaya bulanan juga ya kan. Tentunya juga mereka didampingi teman-teman mahasiswa baru didampingi oleh kakak-kakak SR gitu. Oh, berarti ada teman-teman SR yang dampingi. Iya, yang mendampingi. Nah, gitu. Jadi kan tadi teman-teman SR ini memberikan pembinaan nih kepada mahasiswa baru gitu. Tentunya tentang bagaimana sih menghadapi kehidupan kampus gitu. Bagaimana tentang alur-alur misalnya kita pengen organisasi ini, bagaimana kemudian tentang bagaimana kita untuk mendapatkan pembelajaran itu di tingkat pertama itu seperti apa itu kita nanti dibantu oleh kakak-kakak SR seperti itu. Oh, berarti sebelum itu udah ada tim dari SR-nya gitu Kak? Yang Betul. Oh, oke. Saya penasaran nih kan. Itu kan tadi sebanyak itu ya mahasiswa mahasiswa baru atau asrama. Nah, kira-kira dari SR-nya ada berapa orang Kak ya bakal mendampingi nantinya gitu? Untuk angkatan 59 nanti teman-teman 59 semuanya akan didampingi oleh 66 orang SR terdiri dari angkatan 56 dan angkatan 57 gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir nih. Jangan bingung, nanti teman-teman akan dibantu, diarahkan juga ya oleh kakak-kakak SR nih gitu di asrama. Tuh. Oke, jadi masya Allah nih, kalau udah persiapan dari jauh-jauh hari akhirnya. Ada 66 orang yang akan mendampingi mahasiswa baru angkatan 59 sebenarnya. Mahasiswa kan banyak ya Kak? Betul. Banyak 66 orang itu artinya udah siap banget ya Kak? Udah siap banget untuk Insya Allah teman-teman selama 1 tahun bahkan ya? Betul. Masya Allah keren memang. Oke. Terus terkait itu kan ya tadi kan kita udah tahu dari semuanya ternyata ada yang bakal mendampingi, ternyata ada pembinaan-pembinaan di dalamnya, ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah kira-kira dari SR sendiri Kak, ada nggak sih tujuan besar yang ingin dicapai setelah asrama 1 tahun nih? Istilahnya mungkin learning outcome-nya gitu Kak, dari pembinaan selama 1 tahun di asrama ini. Oke. Jadi tentunya kan program pembinaan itu diatur tadi dengan namanya adalah PPAMB, Program Pembinaan Akademik dan Multibudaya, di mana ini memiliki 4 pilar PPMB gitu ya. Ada program peningkatan akademik dan wawasan gitu ya. Kemudian ada mental dan spiritual serta kepekaan sosial dan juga ada pengembangan wawasan mahasiswa gitu. Pengembangan sumber daya mahasiswa gitu. Jadi dari 4 pilar ini nih itu yang diatur gitu. Dan menjadi program-program tertentu gitu ya. Misalnya dalam program kita meningkatkan rasa kebersamaan kita, rasa kekeluargaan kita. Nah itu bisa diatur dengan misalnya kegiatan ada namanya social gathering lorong gitu ya. Jadi itu ada kumpul teman-teman lorongnya di asrama dan didampingi dengan kakak-kakak SR-nya. Dan itu membahas tentang apa saja gitu ya, misalnya terkait tentang soft skill gitu ya, terkait tentang akademik, nah itu dibahas di situ. Kemudian juga terkait bidang kerohanian itu juga ada programnya di asrama gitu ya. Kerohanian untuk misalnya dalam program untuk agama Islam, kemudian untuk agama-agama yang lain itu tentunya ada gitu. Dan juga karakter gitu ya, tentang karakter ini sangat penting gitu ya, namanya di program pembinaan akademik dan multibudaya. Nah ini mengedepankan juga nih karakter, bagaimana sih supaya nanti dari teman-teman mahasiswa baru ini, teman-teman 59 ini bisa menjadi orang yang berkarakter baik gitu. Karakter orang-orang yang memang cinta akan tanah airnya gitu loh, memiliki rasa kekeluargaan gitu loh. Kalau dalam apa ya, semua negara kita apa? Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan itu yang kita junjung tinggi di asrama PKU. Oke, masya Allah keren banget ya ternyata dari asramanya nih. Terus itu kan tadi terkait ini ya Kak, terkait tujuan besarnya mungkin. Dan mungkin untuk mendukung tujuan besar itu saya penasaran Kak, maksudnya di perkamarnya itu nanti dibagi berapa orang sih Kak? Kalau untuk kondisi saat ini ya. Nanti satu kamar itu akan dibagi menjadi 2 orang gitu. Oh, 2 orang. Satu kamar 2 orang. Kalau di masa sebelumnya offline itu satu kamar bisa 4 orang. Ini 2 orang gitu ya. Nah tentunya kan namanya satu kamar berbeda pasti kan ada tantangan, ada tantangan yang harus bisa diselesaikan gitu ya. Dan bahkan tantangan ini tuh bisa menjadi peningkatan gitu ya. Misalnya seperti apa? Nah misal saya dan Henry ini kan berasal dari daerah yang berbeda. Tentunya kita punya latar belakang yang berbeda dong, gitu ya. Bagaimana misalnya Henry menjalankan aktivitas sehari-hari gitu kan. Misalnya Henry ternyata setiap hari orangnya kayak gini, suka baca buku ya, buku misalnya gitu ya. Nah, kemudian saya memiliki karakteristik yang misalnya suka olahraga nih ya. Nah, suka olahraga dan juga suka latihan fisik. Terus tentunya misalnya saya di kamar latihan fisik, jogging dan usaha dan lain sebagainya gitu. Itu kan tentunya perlu penyesuaian gitu ya. Jangan sampai
ketika kita sukanya ini nih, kita berbuat sesuka-suka. Nah, itu kan tentunya perlu pengaturan, gitu ya. Perlu pengaturan gimana dari nanti satu kamar dua orang itu bisa sama-sama saling menghargai perbedaan dan juga tentunya bisa berkolaborasi, gitu ya. Harus bisa rukun. Ya, betul. Ya namanya juga multi budaya kan, banyak budaya, mungkin karakter orangnya juga beda suku, mungkin beda karakter orangnya, mungkin beda kepribadiannya juga. Jadi itu semua pengen disatukan di asrama PPKW gitu kan. Betul sekali. Kalau keren emang. Jadi harus dimaksimalin emang ya kesempatan untuk menempati asrama PPKW. Betul. Nah, terkait program dan kegiatan-kegiatan yang tadi udah Kak Ali spill ya. Itu sebenarnya di asrama nanti ada program-program apa aja sih Kak yang yang sudah dirancang oleh kakak-kakak SR atau teman-teman SR, atau kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di asrama nantinya Kak? Jadi ada di asrama itu namanya klub asrama ya, di mana klub asrama ini terdapat 5 bidang nih. Ada tadi namanya DX ataupun Dormitory Studio. Nah ini nanti biasanya teman-teman mahasiswa baru itu mereka akan mengadakan pelatihan terkait desain grafis, kemudian videografis, kemudian fotografi itu nanti ada disampaikan di situ. Kemudian ada writing club nih. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen ikut lomba, pengen bikin esai, itu teman-teman bisa ikut nih di writing club. Kemudian ada tutor sebaya gitu. Kalau misalnya teman-teman punya keinginan, punya minat dalam misalnya manajemen pengajaran dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman ikut di situ. Kemudian ada wirausaha muda, gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman pingin mencoba berbisnis, nah, itu bisa belajar di situ di wirausaha muda ya gitu ya. Dan ada klub PP namanya, PP Pemuda Pertanian itu. IPB banget ya sih. Nah, betul. Jadi asrama ini ya mencerminkan IPB banget itu program-programnya. Kemudian ada juga ya program-program yang sekiranya itu bekerja sama dengan elemen-elemen yang lain gitu ya. Nah, kalau di asrama itu pernah bekerja sama dengan Agrianita gitu ya, dengan Agrianita. Nah, biasanya ada program penyediaan program makan gratis gitu untuk insan asrama yang emang membutuhkan gitu ya. Dan mereka terdaftar di situ, itu ada programnya. Kemudian mengadakan juga program olahraga bareng itu bagi Agrianita gitu ya. Di samping itu juga ada program yang emang antara SR dan juga insan asrama itu bergabung gitu ya. Ada juga program yang seperti itu. Nah, contoh simpelnya ya misalnya jalan bareng, olahraga bareng, itu bisa dilakukan gitu bareng teman-teman insan asrama. Jadi ada banyak banget ya program-program selain untuk mendukung akademiknya, mungkin mendukung minatnya mereka juga. Betul. Jadi benar asramanya itu didesain untuk supaya tidak membosankan, sekaligus untuk meningkatkan soft skill mereka juga, hard skillnya juga. Apalagi tadi terkait untuk kedekatan SR-nya juga sama insan asramanya juga tadi ada kegiatan. Jadi udah masya Allah banget ya, udah banyak banget program yang udah disediakan di susun. Tentunya untuk kelancaran di asrama ini. Betul. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin bertanya lagi terkait tantangan-tantangan nih kehidupan di asrama, karena mungkin dari teman-teman mahasiswa baru ada mungkin yang baru jauh dari orang tua, atau mungkin ada ketakutan sendiri pun, apalagi kan tinggal di asrama ketemu orang-orang baru, tempat yang baru ya. Mungkin ada tantangan-tantangan atau kekhawatiran ya. Mungkin dari Kak Ali apa aja sih yang tantangan-tantangan yang dari Kak Ali rasakan mungkin pas tinggal di asrama dulu gitu? Tantangan ya, oke. Jadi tantangan yang pernah saya hadapi gitu, hadapi. Dan itu yang pertama adalah rasa jauh dari orang tua ya. Homesick lah ya namanya, emang dari homesick gitu ya. Ya saya pernah nangis gitu, kayak bangun tidur kok tiba-tiba nangis keingat orang tua gitu. Ternyata baru sadar, sekarang posisiku bukan lagi sama orang tua gitu ya. Udah berbeda tempat lah gitu ya, berbeda tempat. Dan emang ya tentunya orang tua itu sudah menitipkan kita di kampus PB ini, dan nanti mereka akan pengen nih melihat anaknya berhasil gitu ya, tentunya dengan bisa segera lulus dari PB gitu, dan juga nanti bisa memberikan penghidupan yang lain nih bagi kedua orang tua gitu ya. Kemudian ada tantangan lagi nih, tantangan akademik sih tentunya ya. Kan namanya mahasiswa PB ini kan heterogen ya, dari berbagai macam daerah, tentunya dengan pola pendidikan yang berbeda juga kan gitu ya. Misalnya saya di Sumatera Utara pendidikannya ternyata seperti ini, kemudian misalnya Henry di Sulawesi seperti apa, dan juga yang di Bogor gitu ya. Dan tentunya kita kan pasti ikut yang di Bogor dong bagaimana sistem pendidikannya gitu ya. Nah itu jadi
kita perlu penyesuaian nih, perlu penyesuaian bagaimana kita mengatur pola akademik kita di kampus, dan tentunya ini yang menjadi challenge untuk teman-teman mahasiswa baru 59 gitu ya. Kemudian ada tantangan tadi ya, tantangan teman kamar juga menjadi tantangan gitu ya. Teman kamar kenapa menjadi tantangan? Ya karena kita harus bisa beradaptasi, harus bisa menghargai perbedaan. Nah tentunya dengan menghargai perbedaan kita tahu nih apa batasan-batasan yang harus yang tidak boleh kita lakukan gitu ya. Dan tentunya namanya kita sudah diatur dalam program pembinaan akademik dan multibudaya, kita harus dituntut untuk bisa saling menghargai. Kalau bisa kita kolaborasi nih, kita jangan sampai kita sama teman-teman kita berantem gitu ya. Ya nanti efeknya, wah ternyata Henry sama Ali berantem, udah karena si Alinya suka gini, Henry cabut dari asrama kan. Jangan sampai gitu, kita tidak menginginkan hal seperti itu. Padahal kan tadi tujuannya asrama untuk mendekatkan kita masing-masing. Kok malah ada masalah, malah terpecah gitu. Iya, jangan sampai. Oke. Nah terus biasanya kan ada juga nih Kak, namanya culture shocknya. Itu mungkin gimana juga sih Kak, namanya culture shocknya tuh di asrama tuh, apalagi kalian dari Sumatera gitu. Iya. Kalau mungkin di Bogor ini kan Sunda gitu ya. Gimana sih tantangannya itu dari orang yang mungkin sukunya Batak berarti ya Kak? Betul. Dan dari teman-teman yang lain mungkin dari berbagai tempat dari Indonesia. Mereka datang ke Bogor nih ya. Jadi gimana sih, itu pasti ada culture shock ya Kak? Ya betul, itu gimana sih tantangannya gitu? Ya waktu itu ya saya ternyata kan ada pengucapan bahasa yang berbeda gitu ya, antara yang di Bogor dan juga di daerah saya gitu ya. Contoh di daerah saya itu pengucapan motor itu kereta, gitu ya. Kereta. Nah kereta di sini definisinya berbeda. Beda ya. Kereta yang itu kereta api. Gitu ya. Nah betul kan, definisinya berbeda gitu ya. Nah itu saya pernah mengucapkan itu ya ke teman-teman ya di sekitar teman lorong saya gitu ya. Ya mereka ada yang tertawa gitu ya, ada yang tertawa, oh harusnya nggak gini gitu, dan mereka ya ngasih tahu gitu kan, ngasih tahu, oh ternyata penyebutannya seperti ini gitu. Kemudian misal pengucapan kalimat kau itu kalau di sini terkesannya udah kasar gitu. Kau terkesannya di sini udah kasar, padahal kalau di tempat saya itu kayak itu wajar-wajar saja gitu ya. Misalnya penyebutan kau, misalnya manggil orang, kau sini dulu. Nah itu kalau di tempat saya itu biasa, tapi kalau di sini kau, wah kalau misalnya orang yang dia tipenya itu apa ya, nggak mau marah dan lain sebagainya itu kayak merasa udah sakit hati gitu. Nah itu salah satunya gitu. Kemudian penyebutan hal-hal lainnya juga itu ternyata terkesan berbeda gitu. Gitu. Ya jadi emang kita harus mengikuti gitu ya. Kita harus bisa memolarisasi gitu ya. Bagaimana kultur kita, tapi jangan sampai kita juga meninggalkan kebudayaan kita gitu ya. Tentunya kita hanya menyesuaikan saja gitu, bukan meninggalkan keragaman budaya kita gitu. Dan tentunya untuk mengantisipasinya ya kita minta bantuan aja gitu ke teman kita. Ternyata misalnya dia orang Sunda, misalnya tanya kalau bahasa ininya apa, kalau misalnya bahasa Sundanya makan apa gitu, terus ininya itu seperti apa, itu simpelnya gitu. Mungkin kali udah lancar nih Pak baca bahasa sini. Belum juga sih. Jadi intinya tadi ada penyesuaian ya. Harus ada penyesuaian. Oke, itu terkait tantangan. Nah terus mungkin tadi terkait masalah-masalah yang terjadi atau kekhawatiran nih buat mahasiswa baru yang akan menempati asrama di Agustus nanti. Nah, jadi mungkin kali punya tips and trick nih buat mereka karena kan sekarang zaman-zaman tips and trick ya, tips and trick buat mereka yang akan tinggal di asrama apa yang mungkin mereka perlu persiapkan nih Kak, mungkin dari persiapan apa gitu, persiapan barang-barang atau apa gitu, atau apa yang mereka perlu persiapkan nih Kak untuk tinggal di asrama itu selama 1 tahun. Oke, untuk tinggal di asrama ya tentunya harus siap secara ini ya, secara mental secara mental dan juga fisik kita juga harus siap tentunya gitu ya. Nah, kita perlu menyiapkan itu tadi ya. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita, gitu, jangan sampai kita jadi kebingungan sendiri nih di kota yang lain gitu ya, maksudnya di Bogor ini gitu ya. Kita dari Sumatera Utara terus ke Bogor, ke Jawa Barat gitu ya. Nah, kita harus perlu penyesuaian gitu ya. Nah, terkait misalnya tantangan adalah tantangan akademik, kita harus bisa ikut pola akademik di sini gitu ya. Kan biasa mahasiswa itu ada kakak tingkatnya sih pasti ya. Ada kakak tingkat yang mungkin
dulu pernah satu sekolah gitu ya, pernah satu sekolah dan sekarang di kampus yang sama. Nah, kita bisa bertanya ke kakak tingkat kita misalnya gitu ya, bagaimana cara belajar di IPB gitu ya, bagaimana cara belajar di tingkat pertama gitu, apa aja yang harus kita persiapkan misalnya gitu ya. Kita bisa meminta misalnya catatan kakak tingkat kita gitu ya, dan itu yang perlu kita sesuaikan gitu. Dan kemudian yang harus kita persiapkan adalah diri kita juga ya, diri kita. Jangan sampai kita di kampus ini juga diam-diam wah ya, kalau bahasa Sundanya itu cicing wae. Saya nggak bisa nih. kita jangan sampai diam-diam aja, kita perlu ikut yang namanya kegiatan gitu. Perlu kegiatan karena kan walaupun tugas utama kita di sini kan adalah berkuliah ya. Berkuliah itu kan berarti tidak hanya masuk ke kelas aja dong, gitu ya. Betul. Tidak hanya masuk ke dalam kelas saja, tapi kita bereksplorasi di luar ruangan juga gitu ya. Tentunya salah satu cara mendapatkannya kita ikut kegiatan-kegiatan gitu. Kan banyak kayak kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Di tingkat 1 itu banyak gitu ya. Mau di asrama juga banyak. Banyak kegiatan-kegiatannya itu kita perlu siapkan di situ. Dan itu nantinya akan menjadi hal yang dapat meningkatkan kapabilitas kita gitu, meningkatkan skill kita tentunya gitu ya. Misalnya kita ikut organisasi ya, kita ikut ini untuk meningkatkan skill komunikasi kita gitu ya, manajemen waktu kita, time management gitu ya, dan juga bagaimana kita bisa mengembangkan critical thinking kita gitu ya. Berpikir kritis itu juga menjadi hal yang perlu disiapkan gitu ya dalam hal ini. Kemudian tadi ya, kalau misalnya kita di asrama itu jangan takut sendiri lah ya. Jangan takut sendiri karena kita bersama-sama, ada kakak SR, ada teman lorong kita gitu ya, ada teman kamar kita ya, kita saling bahu-membahu saja gitu ya. Ada tugas misalnya tugas akademik ya, apalagi di tingkat 1 kan mayoritas itu hampir sama gitu ya mata kuliahnya gitu ya. Nah, itu kita bisa sama-sama berkolaborasi, kita kerja bareng gitu, kemudian kita makan bareng ya, untuk meningkatkan rasa kekeluargaan kita ya. Itu bisa dilakukan di situ. Jadi intinya kita harus punya teman ya. Kita nggak boleh menutup. Oh, nggak boleh. Nah, bakalan lebih sulit lagi nanti ke depannya kalau kita. Betul. Jadi ya gitu. Jadi kita manfaatin kehidupan di asrama, minimal dekat sama teman kamar dulu ya. Betul. Soalnya gini, salah satu faktor kenapa ada asrama gitu ya. Karena kan sebelum ada asrama itu kan mahasiswa itu kan ya paling kenalnya ya teman sejurusan aja gitu, sedepartemen gitu ya. Nah, masuk ke dalam asrama dalam program pendidikan dan kompetensi umum atau PPKU. Nah, itu kan kita itu kan disatukan gitu ya dalam satu kelas ya, dalam satu kelas yang isinya itu dari berbagai macam departemen gitu. Dari berbagai macam departemen dan juga fakultas gitu ya. Dan pernah ya waktu itu sebelum ada yang namanya program ini tuh kan ada kegiatan ya di IPB namanya kegiatan UMI ya. UMI. Nah, kegiatan UMI. Nah, itu kan biasa antar fakultas ya. Nah, itu pernah kejadian bahwasanya antar fakultas itu saling ribut gitu ya, gitu. Dengan adanya asrama, itu bisa meredam yang seperti itu. Karena kan di asrama itu kan kita mengenal banyak orang dari berbagai macam departemen, dan tentunya kalau misalnya sesuatu keributan itu tadi terjadi, kita bisa meredamnya. Karena kan kita, oh ternyata dia teman saya dong, teman saya gitu ya, nggak usah ribut, teman saya udah seloe gitu. Ya, seloe. udah. Oke, jadi intinya dengan adanya asrama ini untuk mencegah masalah-masalah yang mungkin terjadi ke depannya. Karena kalau misalkan tadi kata Kali itu tujuan utama asrama itu untuk mencegah polarisasi ya, mungkin karena untuk cuma kenal teman jurusan, mungkin dengan ada asrama bisa kenal dari orang dari berbagai jurusan. Betul. Nah, itu kan tadi terkait tips and triknya. Nah, mungkin hal-hal yang lebih ini lagi itu tipe-tipe insan asrama. Tadi kan disebutnya penghuni asrama insan asrama. Oh iya, betul. Dan pasti banyak banget tipe-tipe orang yang mungkin tipe kepribadiannya atau kesukaannya kayak gimana kan. Nah, mungkin yang Kak Ali pernah rasain tipe-tipe insan asrama itu seperti apa sih, Kak? Tipe-tipe insan asrama ya. Ini kalau mungkin saya ambil contoh ya, teman saya di lorong gitu ya. Teman saya di lorong ada tipe itu yang dia tuh pulangnya malam. Bahkan sampai ngejamal, kan ada aturan jam malam gitu ya. Pulangnya malam ngejamal gitu. Ternyata pas ditanya, kamu dari mana? Iya, saya habis rapat organisasi ini, pulangnya malam gitu kan. Gitu. Terus ada juga yang tipenya itu ternyata dia mulu di kamar gitu ya. Dia mulu di kamar, paling kerjanya ya kalau kuliah baru keluar gitu. Kalau
habis dari situ ya udah dia balik ke kamar gitu. Terus juga ada yang tipenya itu dia tuh berisik banget gitu. Ada yang berisik banget dan dia suka masuk ke kamar-kamar yang lain dan dia pengen bersosialisasi gitu ya. Pengen bersosialisasi, pengen menambah relasi gitu, ada yang tipenya seperti itu ya. Kalau simpelnya saya memberikan tipe kepada Hasan Asrama itu apa ya? Kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu kuliah pulang ada gitu. Terus ada yang kura-kura kuliah rapat itu yang saya bilang tadi pulang malam itu ada yang kayak gitu. Terus juga tipe-tipenya ada yang emang tipenya itu tipe olahraga banget gitu. Waktu itu temen lorong saya ternyata dia suka olahraga tinju. Itu sampai saya cek di kamar itu dia ternyata latihan fisik terus, suka latihan fisik. Pokoknya dalam sehari itu latihan fisik terus gitu. Itu ya. Itu sih kalau tipe-tipenya ya. Berarti ada banyak banget tipe-tipenya. Ada sih yang tipe-tipe lain. Mungkin saya belum tahu nih dia ternyata tipe apa ini. Gak bisa kita definisikan gitu. Atau Kak Ali masuk ke tipe yang mana nih? Saya tipe idaman ya masih saya itu kan idaman canda. Ya, tipe yang mana nih Kak? Tipe kepribadian yang mana di Hasan Asrama? Kalau saya sih cenderung tipe orang yang suka bersosialisasi ya. Ikut kegiatan kura-kura ya barangkali. Iya. Iya karena apa ya? Kayaknya mayoritas di tingkat 1 ya mahasiswa itu pengen mencoba hal baru. Coba hal baru, makanya ada yang ikut kegiatan inilah, organisasi inilah gitu. Pengen semua dicoba gitu. Sampai dia pusing. Pusing dan stres gitu. Itu kalau saya tipenya seperti itu. Tapi terkait tipe-tipe, saya pernah dengar sih Kak, salah satu jenis tipe mungkin ya dari Hasan Asrama, tapi saya kurang tahu artinya apa. Itu kunang-kunang, katanya tuh kuliah nangkring, tapi saya kurang tahu nangkring itu apa sih. Saya juga baru dengar. Mungkin nanti kita coba cari tahu sampai nanti. Oke, selanjutnya Oke, boleh. Jadi buat teman-teman tungguin aja seri selanjutnya dari podcast Salaman Huria gitu. Boleh. Mungkin teman-teman yang lain juga pada penasaran nih, mereka tipe Hasan Asrama seperti apa sebenarnya. Mereka boleh berpikir nanti. Jadi itu ya, jangan lupa tetap pantau terus dan tetap ditunggu terus ya podcast, karena bakalan ada banyak banget kejutan-kejutan yang akan kita sampaikan di sini. Betul sekali. Apalagi kalau narasumbernya Kak Ali lagi nih. Waduh. Yang lain lah jangan saya. Terus saya makin famous. Oke, itu kan tadi terkait tipe-tipe juga nih. Nah, itu kan mungkin tadi terkait ini kan selama 1 tahun nih kan. Iya, Selama betul. 1 tahun pasti banyak banget yang mereka lalui di sana ya. Selama 1 tahun itu waktu yang cukup lama gitu ya Kak. Nah, mungkin dari Kak Ali selama tinggal di asrama dulu, benefit apa sih yang Kak Ali udah dapetin yang sangat berguna sampai sekarang mungkin ya? Benefit ya, saya sangat berterima kasih sih ke kakak SR saya dulu ya, namanya Bang Ones. Terima kasih banyak Bang Ones gitu ya. Berkat dari arahan Bang Ones juga gitu ya, makanya saya mau jadi SR gitu ya. Gitu ya. Kalau masalah benefit yang kita dapatkan itu yang pertama tentunya relasi ya. Kita bakal menemukan teman-teman yang banyak gitu ya, dan juga bukan hanya teman-teman nih, kita tahu nih stakeholder di asrama gitu ya. Misalnya kayak satpam gitu ya. Terus misalnya di asrama itu kan ada asisten direktur, kita tahu asisten direkturnya tahu. Pokoknya stakeholder di lingkup DPK itu kita tahu. Nah, kemudian selain relasi, kita juga dapat ilmu baru gitu ya. Ilmu baru, dan ilmu ini emang sulit gitu dicari di tempat lain selain di asrama gitu. Itu ilmu bagaimana kita bisa memberikan kepedulian gitu. Kita care sama teman-teman kita, dan juga kita peduli lah gitu ya. Kemudian tentunya kita mendapatkan fasilitas dong ya, fasilitas. Ternyata di asrama ada wifi-nya. Kita dapat wifi gitu ya. Wifi. Apalagi sama sekarang kan nggak bisa jauh-jauh dari internet ya. Iya, tentunya kita udah zaman yang sekarang itu sangat-sangat canggih gitu ya. Dan salah satu sarannya ya kita harus diberikan fasilitas itu ya. Kemudian tadi listrik gratis, air juga gratis ya. Masalahnya air minum belum gratis. Itu aja sih. Nah gitu ya. Terus juga selain dari itu ya manfaat-manfaatnya juga
ya yang bisa kita dapatkan di situ adalah ternyata kita bisa mencoba hal-hal baru gitu ya, hal-hal baru yang nggak semua orang itu bisa dapatkan gitu ya. Itu yang bisa dirasakan. Dan juga waktu itu saya melihat bagaimana sih seni membina itu bisa dirasakan di asrama gitu. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa sekali gitu. Jadi ada banyak banget benefit yang bisa kita dapatkan. Banyak. Jadi ya menyesal lah kalau misalkan nggak dimaksimalin di asrama. Betul. Itu tadi jangan nutup diri di asrama gitu ya. Ya apalagi kalau KKS-nya ya seperti Kak Ali gitu. Ya, jadi itu mungkin untuk teman-teman semuanya gitu ya. Bahwasanya ada banyak hal yang bisa dirasakan di asrama PPKU nantinya bagi teman-teman selama 1 tahun ke depan. Oke, jadi ada banyak ilmu nih yang di-share sama Kak Ali, ada banyak wawasan, ada banyak knowledge untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman maba 59 yang akan tinggal di asrama nantinya. Oke. Dan untuk mungkin sebagai terakhir Kak, mungkin ada Kak Ali ada pesan-pesan buat calon mahasiswa baru yang sedang menonton kita nih Kak nih. Pesan-pesan mungkin untuk mereka dalam menjalani atau mempersiapkan asrama nanti. Pesan-pesan ya? Wah, serem banget pesan terakhir. Ya gitu ya. Oke, jadi ini pesan gitu ya. Pesan untuk teman-teman mahasiswa baru yang tentunya yang tinggal di asrama ya, dan juga yang tidak tinggal di asrama, jadi overall gitu ya. Nah, untuk teman-teman semua gitu ya, karena teman-teman akan memasuki dunia baru, kehidupan baru gitu ya. Artinya teman-teman yang awalnya dari siswa gitu, sekarang sudah menjadi mahasiswa, artinya maha atas kesiswaannya gitu. Itu kan luar biasa ya. Gitu ya. Jadi teman-teman manfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Apalagi di tingkat pertama, teman-teman manfaatkan, coba cari relasi sebanyak mungkin gitu ya. Karena relasi ini akan membantu teman-teman nantinya gitu ya. Relasi dari mana saja gitu ya. Teman-teman gak usah pandang bulu, cari aja relasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian teman-teman jangan lupa ya, selalu berkabar gitu kepada orang tua gitu ya. Karena kita sebagai mahasiswa tentunya adalah titipan dari orang tua kita yang sangat-sangat diharapkan oleh orang tua kita ya, kita berikan yang terbaik gitu ya. Jangan sampai kita mengecewakan kedua orang tua kita gitu ya. Tentunya kita bisa berkabar gitu apa saja ya, berkabar apa saja kepada kedua orang tua kita gitu ya. Kemudian teman-teman silakan ikuti kegiatan yang teman-teman minati. Teman-teman harus selektif dalam segala hal, dalam segala bidang gitu ya tentunya. Jangan sampai teman-teman itu nantinya menyesal karena memilih ini gitu ya, tidak memilih yang itu gitu. Dan karena kita sebagai mahasiswa, tentunya amanah utama kita adalah amanah akademik gitu. Mari kita selesaikan akademik kita gitu ya. Karena itu juga menjadi titipan dari orang tua kita. Mungkin itu saja ya. Mungkin kalau pesan-pesan lain tuh banyak lah ya. Teman-teman bisa cari pesan-pesan yang lebih wow gitu ya. Iya, benar banget. Jadi intinya nanti semuanya akan didapat di asrama PKW nanti ya. Jadi saya tadi salah fokus juga nih Pak sama tulisan ya. Itu together to be better ya. Itu mungkin dari tagline dari asrama ya. Betul. Jadi bersama untuk lebih baik ya. Yes, betul sekali. Dari tagline-nya aja udah kelihatan bahwasanya tujuan utama dari asrama ini adalah better gitu. Menjadi lebih baik gitu. Jadi gitu ya. Jadi untuk teman-teman kekhawatiran yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah banyak ditanyakan udah terjawab di podcast ini teman-teman. Jadi jangan lupa simak sampai akhir gitu teman-teman, dan kalau bisa share ke teman-teman semuanya terkait informasi-informasi yang kita share di podcast ini teman-teman. Dan jadi mungkin sebagai kesimpulan yang disampaikan oleh Kak Ali tadi, bahwasanya di asrama PPKU itu ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan, yang bisa terkait pembinaan itu bukan cuma dari akademik juga, ternyata dari soft skill, dari minat, ada banyak juga dari mungkin dari pertanian, ada wirausaha juga ternyata ini banyak banget hal yang bisa teman-teman dapatkan. Dan yang paling penting juga adalah kait teman-teman, karena di asrama itu kan heterogen ya, jadi ada teman-teman dari berbagai daerah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, ada banyak manfaatkan kesempatan teman-teman untuk mengenal orang dari banyak tempat gitu. Mungkin tidak terpikir, mungkin saya dulu cuma tahu bahwasanya Indonesia itu cuma di daerah saya, nggak terpikirkan dari Merauke ya begitu. Nah jadi mungkin sekaligus saya mengajak Bang Ali untuk mempromosikan nih salam nih kepada teman-teman mahasiswa baru nih.
untuk ikut rangkaian salam, karena salam Al-Huriyah ini ada 5 rangkaian, ada 5 series webinar gitu nantinya Kak, ada, dan tentunya tema-temanya dan pemateri-pematerinya itu sangat keren-keren semua. Jadi sangat recommended buat teman-teman 59. Mungkin Kak Ali bisa sedikit mempromosikan kepada mahasiswa baru. Oke, teman-teman semua, teman-teman mahasiswa baru 59 ya. Ya, jangan lupa ikuti rangkaian kegiatan Salam Al-Huriyah IPB gitu ya. Di mana nanti kegiatan-kegiatan ini terdiri dari berbagai macam rangkaian, dan tentunya teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, mendapatkan relasi baru, teman-teman baru, dan tentunya sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya, tentu lagi. Jadi bakalan ada banyak lagi rangkaian konten-kontennya yang bakalan teman-teman dapatkan ketika mengikuti salam ini. Dan tentunya tindak lanjut dari salam ini, selain dari rangkaian 5 webinar mereka, ada mentoring juga nih nanti di akhir. Jadi nggak cuma berhenti di 5 webinar itu nantinya, ada nantinya sistem mentoring itu nanti bakalan dibagi per kelompok-kelompok yang akan dibina oleh kakak-kakak tingkat tadi dari 58 dan keangkatan-angkatan atas. Jadi nggak cuma dilepas begitu aja sih kan. Jadi ada mungkin tempat keluh kesahnya, mungkin ya tempat kembalinya mereka, tempat sharing-sharingnya mereka. Jadi ya sangat recommended untuk ikut Salam Al-Huriyah ini teman-teman. Jadi jangan lupa pantau terus tentunya di mana Kak? Di IG Salam Al-Huriyah. Dan juga jangan lupa follow IG-nya Asrama PPKU dari Senior Resident TV. Dan tentu lagi satunya lagi IG-nya Kak Ali. Jangan lupa di follow IG-nya Kak Ali ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Ada banyak hal yang udah kita dapatkan, dan tentunya tadi udah dipesankan sama Kak Ali. Jangan lupa pantau terus YouTube Salam Al-Huriyah untuk sajian podcast selanjutnya. Tentunya akan ada banyak lagi materi-materi atau ilmu-ilmu baru yang akan kita share di sana. Jadi terima kasih teman-teman udah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai jumpa di rangkaian Salam Al-Huriyah di tanggal 20 Agustus nantinya. Pokoknya ada banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman dapatkan. Saya Hendriasa dan rekan saya Kak Ali pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.